Semua tuh punya ajal, Pak. Semua nabi itu kalau kita lihat, jadi kan ada beberapa hal yang kita nggak tahu, ajal, ya, jodoh, rezeki kan kita nggak tahu, dirahasiakan sama Allah. Untuk membuat apa? Untuk kita mengejar waktu beribadah lebih banyak. Maka nabi-nabi itu, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi katakan semua nabi itu ketika mereka mau diwafatkan Allah, ya, dalam usia berapapun ya. Beberapa nabi-nabi sebelum kayak Nabi Adam itu kan saya lupa berapa detailnya, tapi nabi-nabi ada yang 100 tahun, 1000 tahun gitu ya. Nah, waktu mereka mau diwafatkan oleh Allah, Allah memberikan pilihan kepada mereka. Untuk apa? Mau hidup ya lagi sekian lama atau mau diwafatkan sekarang. Nabi kita SAW meminta apa? Diwafatkan sekarang. Nabi Musa juga sama. Waktu mau diwafatkan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa ditambahkan 1000 tahun. Tapi Nabi Musa setelah 1000 tahun apa kata Nabi Musa? Kata malaikat maut tetap harus mati. Ya. Jadi mau sesehat apapun hidup kita di dunia, mau tidak sesehat apapun hidup ini pasti mati, tenang aja. Ya, tenang aja, pasti mati. Termasuk yang ada penyakit, tenang aja, pasti mati kok. Ngapain susah? Tapi sekarang kita mau kejar apa nih? Diri dari mungkin sisa hidup kita nih, kita bisa berbuat baik itu sebenarnya. Jangan mikirin kapan matinya, jangan mikirin kapan usia harapan hidup itu berapa, nggak mungkin juga. Ada orang hidup sehat luar biasa. Saya pernah punya saudara, ya, dia subhanallah hidupnya sangat sehat, tapi Allah wafatkan dia dalam waktu yang usia yang muda. Itu semua rahasia Allah, kita nggak pernah tahu. Ya, jadi nanti kalau pertanyaan-pertanyaan why atau kenapa sebenarnya kita nggak perlu tanya. Nggak perlu tanya, itu hak Allah. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Suka-suka Allah. Paham ya? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Allah yang berkehendak. Kenapa Quran itu ada 30 juz? Allah yang punya mau. Begitu ya? Kan itu bagian dari akidah. Nanti kalau kita bertanya why, repot. Ya, repot nanti kita, ya. Kenapa yang pertama kali turunkan surat Al-Alaq gitu kan? Kenapa nggak Al-Baqarah? Tapi kenapa Al-Baqarah yang paling awal? Al-Fatihah lebih awal? Suka-sukanya Allah. Al-Quran itu disusun, Allah yang memerintahkan. Katakanlah surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga itu Allah yang perintahkan, bukan Nabi SAW. Peletakan itunya pun Allah yang perintahkan. Tidak apa-apa Pak tanya seperti itu, jadi dapat hadiah kan? Nanya salah aja dapat hadiah. Selamat. Yang kedua berkaitan dengan sakit gigi. Ya, tadi mungkin sakit gigi. Nah, gigi kita teman sekalian banyak muncul masalah itu. Jadi gini, salah satu penyebab masalah gigi itu ada terlalu asamnya badan kita. Ya, mungkin teman-teman dokter gigi lebih paham tuh. Asam badan kita tuh gara-gara balik-balik ke makanan. Ya, banyak makanan asam seperti gula pasir itu kan asam, nasi putih asam, tepung asam, minyak goreng asam semua. Akhirnya apa? Tubuhnya nggak seimbang. Akhirnya apa? Giginya bermasalah. Jadi imunitas atau daya tahan tubuh kita turun. Seperti itu kurang lebih. Dan banyak teori yang lain. Terus bagaimana caranya kita untuk memperbaiki itu? Salah satu caranya menggunakan yang saya pahami adalah menggunakan oil pulling. Oil pulling itu menggunakan VCO. Ya, VCO, ya, virgin coconut oil. Ya, itu nanti Anda ambil lalu Anda kumur-kumur. Ya, untuk membersihkan mulut. Ya, atau juga VCO itu teman-teman bisa ambil VCO dari minyak kelapa, atau kalau VCO kan virgin coconut oil, kalau coconut cooking oil itu beda lagi, tapi itu bisa dipakai juga. Nanti caranya begini, saya ajarin cara untuk bikin pasta gigi yang sehat. Kalau Anda ketemu dengan tanah liat, bentonite clay, nanti teman-teman bisa pakai, ambil bentonite clay ini Anda campurkan dengan coconut oil tadi atau minyak kelapa tadi yang sudah beku, campurin, adukin, itu bisa buat pasta gigi. Ya, termasuk juga sekarang kan lagi heboh-hebohnya sarkoal dulu, arang. Ya, arang itu juga bisa pakai. Dulu saya diajarin ibu saya, ya, pakai arang itu untuk nyikat gigi, itu bagus sebenarnya. Makanya sekarang beberapa pasta gigi kan pakai arang. Jadi juga punya sifat antibakteri. Nabi SAW waktu perang Uhud, ya kan, beliau terluka pipinya. Saat itu putri beliau Fatimah radhiyallahu anha membakar tembikar, ya, tikar itu kan, lalu abunya ditempelkan ke sini. Ya, dan itu salah satu antibakteri, antiseptik, ya, karbon itu. Jadi mungkin bisa pakai itu. Itu. Kemudian yang terakhir minum air kelapa pakai es. Ya, suka-suka ibu. Nggak ada yang melarang. Tapi kalau saya pribadi jarang minum es.
Ya, kalaupun minum itu dalam kondisi yang sangat terik baru saya minum. Kalau enggak air biasa udah cukup lah. Lebih baik air hangat atau air netral seperti ini. Tapi kalau mau tetap pakai es ya silakan aja. Ya, tidak ada masalah. Cuma jangan sering-sering sih menurut saya. Ya, kurang bagus buat ginjal.